Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 371, tak tahu malu, mendukung nasib rok polos. Ye Guan mendengar ini dan segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebaiknya aku menjaga diriku sendiri. Lelaki tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, kali ini hampir semua orang kuat dari peradaban abadi keluar. Tidak hanya itu, menurut informasi yang dapat dipercaya, mereka juga membawa serta beberapa penyihir super dari era peradaban abadi. Kali ini, mereka bersungguh-sungguh." Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa peradaban abadi ini semuanya akan pergi ke Bima Sakti, dan tujuan pergi ke sana adalah untuk membunuh Bibi Sukun. Siapa yang mengajari mereka hal ini? Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Bisakah alam semesta nyata mendapat serangan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sejauh ini, meskipun alam semesta sejati telah menambahkan pasukan ke medan perang virtual dan nyata, mereka belum mengambil tindakan. Kami juga sangat bingung tentang hal ini. Ye Guan tetap diam, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa peradaban abadi dan alam semesta sejati mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Mungkinkah wanita jahat Ciro yang menyebabkan masalah? Yang lain tidak mengetahui kekuatan Bibi Sukun, tapi Ciro mengetahuinya. Mungkinkah wanita ini menggunakan suatu tipuan untuk membuat peradaban abadi ini jatuh ke tangan Bibi Sukun? Ciro, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Pikiran wanita ini sedalam laut. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Tuan muda, ada begitu banyak orang kuat dari peradaban abadi yang pergi ke galaksi untuk membunuh takdir Sukun. Apakah kita benar-benar tidak mendukung mereka?" Di Anyuan, kecuali beberapa orang tua seperti Anyu, tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Sukun Tianming, dan dia bukanlah orang dari 30 juta tahun yang lalu apalagi mengetahuinya. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah hitam itu, Ye Guan tersenyum tipis. "Mari kita berduka atas mereka." Lelaki tua berjubah hitam itu tertegun dan bingung. Ye Guan berkata lagi, "Kamu harus mundur. Setelah kamu kembali, beritahu Anyu untuk memperhatikan pergerakan alam semesta yang sebenarnya kapan saja." Dibandingkan dengan peradaban abadi ini, ia lebih takut dengan alam semesta nyata. Apalagi saat ini Ciro masih menguasai alam semesta nyata. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk dalam-dalam dan hendak mundur. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apakah Kaisar Abadi sudah pergi?" Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Mendengar ini, Ye Guan sedikit kecewa. Kaisar Abadi tidak pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Guan Dao turun. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk sedikit lalu mundur. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu mundur, Ye Guan melihat ke arah Raja Dosa di samping. Ketika dia melihat Ye Guan menatapnya, Raja Dosa tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Masalahnya bukanlah masalah besar, tapi ini bukan masalah kecil. Bagaimanapun, dia melarikan diri dari medan perang dan mengkhianati Guangxuan Universe. Ye Guan Dao,
Ayo pergi. Raja Dosa tertegun, sedikit terkejut. Tuan muda ini membiarkannya pergi begitu saja. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh untuk melihat Mu Nian dan berkata sambil tersenyum, "Bibimu, ayo pergi." Mu Nian menatap Raja Dosa di bawah dan mengangguk, "Oke." Beberapa orang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Di tempat Raja Dosa tiba-tiba menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan senyuman muncul di wajahnya. Sekarang aku adalah kaisar, aku seharusnya bisa pamer. Baiklah, sampai jumpa lagi. Itu teman lama, haha. Karena itu, dia berubah menjadi pelangi dan menghilang dari langit. Di udara, Mu Nian dan yang lainnya langsung menuju Daozong. Dalam perjalanan, Mu Nian melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini panen besar?" Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Panennya bagus." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Xiao Bai di sampingnya, dengan senyuman di wajahnya. Xiao Bai ini sungguh mengerikan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa peradaban abadi sangat mendambakan Xiao Bai. Makhluk kecil ini tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi kemampuannya sungguh luar biasa. Menyenangkan sekali bisa bergaul dengan Xiao Bai. Melihat Ye Guan menatapnya, Xiao Bai menyeringai, melambaikan kaki kecilnya, dan manisan Hao jatuh di depan Ye Guan. Ye Guan tertawa, lalu mengambil manisan Hao dan mulai menjilatinya. Mu Nian melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah direkrut Kaisar Abadi ini." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bibimu, sekarang penguasa Penadao telah ditekan, dan dewa sejati telah tertahan oleh bencana kosmik. Saya merasa tatanan kosmik saat ini kemungkinan besar akan runtuh sepenuhnya." Mu Nian menggelengkan kepalanya, "Itu telah runtuh." Ye Guan tercengang. Mu Nian terkekeh dan berkata, "Tujuan Kaisar Abadi adalah untuk meruntuhkan tatanan dunia alam semesta." Dia berbeda dari dewa sejati. Meskipun dewa sejati mengalahkan penguasa Penadao, dia tidak menggulingkan tatanan yang diciptakan oleh Master Penadao dan biarkan alam semesta ini memiliki aturan, kehidupan dan kematian, dan reinkarnasi. Tidak hanya itu, dia juga memperkuat tatanan alam semesta. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tetapi Kaisar Abadi ini berbeda. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menggulingkan tatanan yang ada dan kembali ke era peradaban abadi, sebuah era tanpa aturan atau ketertiban apapun." Ye Guan terdiam, ekspresinya serendah air. Mu Nian melanjutkan, "Tentu saja, tatanan ini bukanlah yang perlu kita khawatirkan sekarang. Yang perlu kita waspadai sekarang adalah Kaisar Abadi. Orang ini dapat menciptakan era peradaban. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh." Ye Guan sedikit mengangguk. Mu Nian tiba-tiba berkata, "Biarkan dirimu menghadapi Kaisar Abadi. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Ye Guan tercengang. Mu Nian memandang Ye Guan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan berkata dengan serius, "Beri aku waktu. Sekarang pergi berduel dengan Kaisar Abadi. Dia tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia bukan dewa." Mu Nian berkedip.
Berapa lama? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Mari kita beri waktu 10 tahun lagi. Mu Nian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Menurutmu begitu? Saat dia berbicara, dia berkata dengan tegas. Sekarang dia secara alami sangat kuat untukmu. Kamu jauh dari lawannya. Tapi menurutku kamu harus sedikit stres. Jadi, dia diserahkan padamu untuk dihadapi. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Ye Guan bertanya, berapa lama waktu yang kamu berikan padaku? Mu Nian berpikir, 3 tahun, 3 tahun. Ye Guan mengangguk, oke. Mu Nian tersenyum dan berkata, sangat percaya diri. Ye Guan tersenyum dan berkata, jika saya adalah seorang kultivator biasa, bahkan jika bibimu memberi saya waktu 100 tahun, saya tidak akan berani setuju. Tetapi saya bukan seorang kultivator biasa. Saya ingin uang, latar belakang, dan banyak sumber daya. Saya ditakdirkan untuk berjalan lebih cepat dari yang lain. Mu Nian tersenyum tipis dan berkata, ayahmu sebenarnya benar meninggalkanmu sendirian untuk sementara waktu. Jika Ye Guan adalah ahli pedang manusia dan Qin Guan sejak awal, dia pasti akan menjadi lebih kuat sekarang. Tapi dia tidak akan pernah memiliki pola pikir dan ketekunan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang orang tua tidak bisa berikan, dan ini yang terpenting. 3 tahun, Ye Guan tiba-tiba teringat bahwa dia dan Cijing masih punya janji 1 tahun. Jika saatnya tiba, apakah kita akan melawan Cijing atau tidak? Agak sulit, saat ini. Mu Nian tiba-tiba berkata, kami di sini. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya ada sebuah gunung terpencil. Gunung terpencil itu berdiri setinggi ribuan kaki, langsung ke awan. Keempat sisinya curam dan vertikal, sangat terjal. Dan di gunung terpencil, lusinan aula kuno terlihat samar-samar. Daozong, saat Ye Guan hendak melangkah maju, Mu Nian tiba-tiba berkata, apakah menurutmu Kaisar Abadi sudah tahu kamu ada di sini? Mendengar ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak. Mu Nian memandang Ye Guan dengan penuh minat. Bagaimana menurutmu? Ye Guan berkata dengan tenang, kami alam semesta Guanxuan sangat mementingkan Kaisar Abadi, jadi kami selalu memperhatikan keberadaan mereka. Namun, Kaisar Abadi ini pada dasarnya sombong dan sombong. Dia hanya kalah dari penguasa alam semesta, Daopen yang hebat dalam hidupnya. Di matanya, sekarang penguasa Daobi tidak ada di sini, dia adalah orang nomor 1 di dunia, itu tidak akan terlihat di matanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mu Nian dan berkata, inikah alasan bibimu membawaku ke sini? Mendengar perkataan Ye Guan, Mu Nian kaget dan masih meremehkan pria ini. Si kecil ini biasanya tidak membuat keributan dan terlihat sangat jujur, namun nyatanya dia memiliki 800 niat jahat. Pantas saja Xiaota tidak bisa bermain-main dengannya dan membeberkan identitasnya lebih awal. Kebanyakan orang tidak tahan dengan si kecil ini. Mu Nian menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Mereka bertiga sampai di gunung terpencil. Hal pertama yang mereka lihat adalah gerbang batu besar.
Gerbang batu itu lebarnya 100 kaki dan ditopang oleh 2 pilar batu setinggi 100 kaki di kedua sisinya. Ada 2 karakter emas gelap, Daozong. Daozong, Ye Guan melihat ke dalam gerbang batu. Di belakang gerbang batu ada tangga batu yang panjangnya beberapa mil, dan di ujungnya ada aula yang megah. Seluruh gunung yang sepi itu sunyi senyap dan sunyi senyap. Mu Nian Nian tiba-tiba berkata, "Masuk." Ye Guan memandang Mu Nian dan berkata, "Bibimu, maukah kamu ikut denganku?" Mu Nian Nian tersenyum dan berkata, "Silakan, saya percaya padamu." Ye Guan tidak bisa berkata-kata, "Kamu percaya padaku, tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri." Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia tahu betul bahwa yang harus dia hadapi adalah monster tua dari puluhan juta tahun yang lalu. Mereka semua setidaknya adalah ahli setingkat kaisar. Memikirkan hal ini, Ye Guan juga merasa sedikit pahit di hatinya. Musuh-musuhnya semakin kuat. Mu Nian Nian tersenyum dan berkata, "Masuklah dengan cepat." Ye Guan menarik kembali pikirannya, mengangguk sedikit, lalu pergi. Melihat Ye Guan berjalan pergi, setengah senyuman muncul di sudut mulut Mu Nian Nian. Setelah memasuki gerbang batu, Ye Guan mengikuti tangga batu berlapis batu biru ke aula utama, tapi dia tidak melangkah masuk. Bibimu jelas ingin melatih dirinya sendiri, tetapi ketika dia datang ke sini bersamanya, dia tidak masuk. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Kamu melihat ke aula utama, itu kosong dan tidak ada apa-apa. Tapi semakin seperti ini, dia menjadi semakin gelisah. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Senior, keluar dan ngobrol." Tidak ada respon. Ye Guan berkata lagi, "Jika senior tidak keluar untuk mengobrol, maka saya akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun bibimu tidak akan menyakitinya, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari aula, menutupi dirinya dalam sekejap, dan kemudian dengan paksa menyeretnya ke aula. Ye Guan terkejut dan dengan cepat menghunus pedangnya dan menyerang. Ledakan, cahaya pedang hancur. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia masih ingin menggunakan pedangnya. Di luar gerbang gunung, Arya mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini dan hendak mengambil tindakan, namun dihentikan oleh Mu Nian Nian. Arya memandang Mu Nian Nian, yang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Arya ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia secara alami percaya pada Mu Nian Nian, karena Mu Nian Nian tidak akan menyakiti Ye Guan. Di aula yang jauh, setelah Ye Guan diseret ke aula dengan paksa, seorang wanita muncul di depannya. Wanita itu berpakaian merah, dengan rambut perak dan wajah yang tiada taraf. Matanya seperti bintang besar, sangat dalam. Meski sudah banyak melihat wanita cantik, ia tetap sedikit terpana saat melihat wanita di depannya. Saat ini, wanita itu sedang menatapnya. Apakah saya terlihat baik? Ye Guan mengangguk. Mata wanita itu sedikit menyipit, dan paksaan yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan, seolah ribuan gunung menekannya.
membuat orang terengah-engah. Ye Guan tidak takut sama sekali dan menatap langsung ke wanita itu. "Senior, apakah salah mengatakan yang sebenarnya?" Setelah wanita itu menatap Ye sejenak, senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah tua itu. Tidak rendah hati atau sombong, sangat berani. Ye Guan merapikan pakaiannya, lalu berkata dengan serius, "Senior, saya datang ke sini karena saya ingin memiliki hubungan baik dengan Daozong." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan segel Dao muncul di tangannya. Daoin melihat segel Dao, mata wanita itu tiba-tiba menyipit, dan cahaya hijau tiba-tiba terpancar dari matanya yang seperti bintang. "Nasib baik." Ye Guan mengangguk. Wanita itu menatap Ye Guan, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. "Apakah kamu pernah bertemu dengan Master Dadao Pen?" Ye Guan mengangguk, dan dia menemukan bahwa pemilik pena hebat ini benar-benar orang terkenal di masa lalu. Semua orang kuat kuno ini saling kenal. Wanita itu melihat ke arah segel Dao, lalu ke arah Ye Guan, dan bertanya, "Mengapa dia memberikan segel Dao kepadamu?" "Ye Guan Dao, dia tidak memberikannya kepadaku. Dia memberikannya kepada orang lain, dan kemudian aku mengambilnya. Namun, ketika aku bertemu dengannya nanti, dia tidak mau mengambilnya kembali." Wanita itu menatap Ye Guan, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Ye Guan, bagaimanapun, tidak takut sama sekali dan menatapnya. "Senior, sejujurnya, saya adalah musuh bebuyutan Kaisar Yongsheng. Alasan pertama saya datang ke sini hari ini adalah untuk menjalin hubungan baik dengan sekte Anda. Tentu saja, tujuanku juga tidak sederhana. Memang benar kita memiliki hubungan yang baik, dan memang benar aku berharap tuanmu dapat membantuku di masa depan." Wanita itu tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Bagaimana jika Dao sekte saya tidak membantu Anda?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Bukan apa-apa, asal jangan menjadi musuhku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika kami menjadi musuhmu setelah kami keluar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. "Ada kemungkinan. Tapi aku masih ingin memikirkan sisi baiknya. Tentu saja, ini juga pertaruhan. Bertaruh pada Daozong tidak tahu malu. Jika kamu seperti ayahku, oh tidak. Jika kamu benar-benar memilih untuk tidak tahu malu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah mengatakan itu, Ye Guan merasa sedikit malu. Lebih baik tidak berbicara buruk tentang ayahnya. Wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagaimana jika saya mencuri segel Dao Anda?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Jika gadis itu menyukainya, ambillah, itu hanya segel Dao." Wanita itu berkedip lalu langsung menyingkirkan segel Dao. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. "Astaga, Anda tidak akan memilih untuk tidak tahu malu, bukan?" Bab 372. Berkomitmenlah padaku. Melihat ekspresi Ye Guan, wanita itu tersenyum main-main. "Apa, kamu tidak tega berpisah dengannya?" Ye Guan terdiam. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja, dia tidak menyangka ada orang di dunia ini yang begitu tidak tahu malu. Bagaimana dengan sikapnya yang kuat? Bagaimana dengan arogansi yang kuat? Kenapa kamu tidak melakukannya?
Melihat ekspresi Ye Guan, wanita itu tiba-tiba tersenyum genit. Gelombang muncul di dadanya. Seolah-olah dia akan melepaskan pakaiannya. Tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Aku tetap menganggapnya serius. Ye Guan tersenyum pahit, merasa tidak berdaya. Wanita ini memiliki penampilan yang tiada taraf dan kekuatan yang tak tertandingi, tapi dia sedikit tidak tahu malu. Wanita itu memandang Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Kamu Guan Dao, kamu Guan. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda memberi saya segel Tao untuk membentuk hubungan baik dengan sekte Tao saya. Keberanian ini sungguh luar biasa. Karena Anda adalah orang yang begitu murah hati, maka saya Daozong bisa aku juga tidak pelit. Hubungan baikmu telah dibina olehku, Daozong. Ye Guan terdiam. Wanita ini berpura-pura bodoh. Dia hanya berbicara tentang menjalin hubungan yang baik, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang usahanya. Wanita itu berkedip dan berkata, "Tuan Ye, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak lagi, karena gadis itu telah mendapatkan segel Tao, seharusnya sangat mudah untuk keluar dari masalah. Kalau begitu, aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Wanita itu memandang Ye Guan, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, tanpa niat untuk tinggal. Namun, Ye Guan tidak sengaja memperlambat langkahnya. Dia segera meninggalkan aula dan menghilang di kejauhan. Di aula, wanita itu tercengang, jelas. Dia tidak menyangka Ye Guan akan segera pergi. Di luar aula, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita Dao sekte ini benar-benar memilih untuk tidak tahu malu. Tidak ada solusi. Ye Guan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Lain kali dia bertemu seorang wanita, dia tidak boleh berjudi lagi. Melihat Ye Guan keluar, Mun Yanyan segera berjalan. Bagaimana? Ye Guan tersenyum pahit, lalu menceritakan kisahnya lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Mun Yanyan tiba-tiba tertawa, hampir sampai menangis. Arya melirik Ye Guan, "Jadi, kamu memberinya Daosil?" Ye Guan San tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Arya menggelengkan kepalanya, "Mengapa ada orang jujur sepertimu di keluarga yang lama?" Xiao Bai mengedipkan matanya. Dia terbang ke arah Ye Guan, dan dengan lembut menyentuh wajah Ye Guan dengan cakar kecilnya. Kebingungan di wajahnya agak sulit untuk dipahami. Mun Yanyan tersenyum dan berkata, "Kamu telah mewarisi segalanya, tetapi kamu belum mewarisi wajah ayahmu. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk." Setelah mendengar kata-kata Mun Yanyan, Xiao Bai tiba-tiba menjadi bersemangat, melambaikan cakar kecilnya dengan cepat, dan semakin dia melambai, semakin bersemangat dia. Ye Guan memandang Arya, dan Arya berkata dengan tenang. Dia berkata bahwa ayahmu meminjam sesuatu seperti harimau meminjam sesuatu dari babi. Jika kamu meminjam sesuatu, kamu tidak akan pernah mengembalikannya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kenapa dia, seorang pemula, sedikit defensif terhadap dirinya sendiri sekarang? Ternyata masalahnya ada pada ayah. Ayah terlilit hutang di mana-mana.
Munian mengusap wajah kecilnya yang tidak rata. Lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar memberikan segel itu kepada wanita seperti itu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika dia benar-benar menginginkannya, berikan padanya." Munian hendak berbicara. Pada saat ini, aula utama tidak jauh dari sana tiba-tiba mulai bergetar. Segera setelah itu, segel Dao muncul di langit di atas aula utama dan memukul Dao. Ledakan, jimat jalan itu hancur dan menghilang ke langit. Pada saat ini, seorang wanita perlahan keluar dari aula. Pada saat ini, aura wanita itu melonjak dengan liar, dan aura yang kuat mengguncang bumi dan bumi. Ye Guan tampak terharu. Kekuatan wanita ini jelas jauh melebihi kaisar takdir biasa. Munian melirik wanita itu tapi tidak berkata apa-apa. Kamu memandang wanita itu? Wanita itu mengenakan gaun putih pucat dengan lukisan gunung dan sungai. Dia seperti lukisan pemandangan yang indah. Dia pendiam dan anggun. Segelnya baru saja dibuka wajahnya. Itu dari lubuk hatinya. Senyumnya seperti angin musim semi. Wanita itu tiba-tiba meregangkan pinggangnya. Dengan peregangan tersebut, sosok sempurnanya langsung terekspos ke udara tanpa ada syarat apapun, terutama dadanya yang seolah mampu menopang langit. Melihat adegan ini, Ye Wan juga terkejut. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, Tuan Ye. Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan merasakan angin harum bertiup ke arah wajahnya, dan saat berikutnya, wanita itu muncul di depannya. Ye Guan Dao, selamat, nak. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri Tuan Ye. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama saya akan dipenjara." Saat ini, Munian tiba-tiba berkata, "Gadis itu disegel oleh ahli pena Dao." Wanita itu memandang Munian dan tersenyum. "Ya." Munian sedikit mengangguk. "Katakan padaku, bisakah dia menyegelmu lagi?" Wanita itu sedikit menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Munian menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Nak, jika kamu mendapat keuntungan, berhentilah bertingkah seperti anak baik. Pria kecil ini memiliki hati yang baik dan merupakan orang yang nyata. Tetapi dia tidak bodoh. Gadis itu sangat pintar. Kamu harusnya mengerti maksudku, kan?" Wanita itu melirik ke arah Munian dan Eria, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, tidak perlu marah. Aku, Yue Jia, bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku hanya melihat dia sedang bersenang-senang, jadi aku hanya bercanda dengannya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan saya memutuskan untuk membalas budi Anda." Munian tersenyum dan berkata, "Berjanjilah padaku dengan tubuhku." Ye Guan merasa malu, dan dia dengan cepat berkata, "Bibimu." Munian memelototi Ye Guan. "Ayahmu berkulit terlalu tebal, tetapi kamu terlalu berkulit tipis, terutama jika menyangkut wanita. Kamu harus memiliki 1/10 dari metode ayahmu." Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu.
dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ayahmu tidak lagi sentimental, tapi terlalu sentimental. Ye Guanshan tersenyum dan tidak berani menjawab. Dia tahu bahwa bibimu di depannya memiliki status yang sangat istimewa. Bahkan jika ayahnya ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Sedangkan untuk diriku sendiri, taat saja. Bagaimanapun, di keluarga yang, dia adalah seorang cucu. Saat ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Berjanjilah padaku dengan tubuhku." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi menawan. Tuan Ye ini adalah orang yang berbakat, sangat berbakat, dan statusnya tidak biasa. Jika dia tidak melakukannya keberatan, aku akan menggunakan tubuhku untuk mungkin. Itu bukan tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, dia juga mengedipkan mata pada Ye Guan, yang begitu menawan dan menawan hingga membuat darah orang mendidih. Penyihir, saat ini, Arya tiba-tiba meninju. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah dan dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, saat suara teredam bergema, Yue Jia langsung mundur ke pintu masuk aula. Setelah dia berhenti, ada ekspresi keterkejutan di matanya. Sungguh kekuatan yang kuat. Arya menatap Yue Jia. "Jangan berpikir karena kamu memiliki payudara besar, aku tidak akan berani memukulmu." Yue Jia tersenyum, lalu menatap Ye Guan, dengan cahaya aneh di matanya. Identitas pemuda ini tidak sederhana. Yue Jia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan saya memutuskan untuk membalas budi Anda. Saya akan membawa Anda ke Istana Tao untuk mendapatkan harta karun itu." Ye Guan sedikit mengernyit. "Istana Tao?" Yue Jia mengangguk. "Iya." Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Bukankah ini Istana Tao?" Yue Jia tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Istana Tao ini berada jauh di bawah tanah dan telah terkubur selama puluhan juta tahun. Semua harta seluruh sekte Tao ada di istana bawah tanah ini." Ye Guan menoleh untuk melihat Xiao Bai. Xiao Bai paling tahu apakah ada harta karun. Xiao Bai tiba-tiba terbang ke tanah dan meletakkan cakar kecilnya di tanah. Setelah beberapa saat, matanya berbinar, lalu dia menggerakkan cakar kecilnya. Ledakan, dalam sekejap, jauh di dalam istana bawah tanah, suara gemuruh terus berdatangan, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera keluar. Melihat pemandangan ini, mata indah Yue Jia bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki kecil yang tampak lucu itu ternyata adalah leluhur spiritual. Jauh di dalam bumi, suara gemuruh terus berdatangan, tapi benda itu tidak keluar dengan cepat. Xiao Bai mengerutkan kening. Saat ini, Yue Jia tersenyum dan berkata, "Istana Dao ini memiliki segel yang ditinggalkan oleh Master Kuas Dao, dan harta karun di dalamnya tidak bisa keluar." Xiao Bai berkedip, lalu menatap Arya dan Mu Nian. Mu Nian memandang Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu menatap Yue Jia. "Senior Yue Jia, haruskah kita pergi ke Istana Dao?" Yue Jia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tapi kita hanya berdua yang pergi." Ye Guan mengerutkan kening.
Yue Jia berkata dengan serius, Tuan Ye, Istana Dao ini adalah tempat semua harta sekte Dao kita dikuburkan. Jika saya membawa Anda, leluhur spiritual, ke dalamnya, saya khawatir dia akan mengambil semua benda suci milik saya, sekte Dao. Karena itu, kamu tidak bisa membawa dia pergi. Di sampingnya, Xiao Bai sangat marah ketika mendengar ini. Dia langsung mengeluarkan bom super, sial, hancurkan. Dia tidak ragu sama sekali dan menekan tombolnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia hendak mundur. Tapi saat ini, Mu Nian menghentikan Xiao Bai. Xiao Bai memeluk Mu Nian dan mengusap kepalanya sebentar, sambil menunjuk ke arah Yue Jia di kejauhan, jelas sangat marah. Tinggalkan Xiao Bai, Ye Guan tentu saja tidak setuju. Saat dia hendak berbicara, Mu Nian tiba-tiba tertawa dan berkata, silakan. Ye Guan melihat ke tirai dan memikirkannya, bingung. Mu Nian tersenyum dan berkata, hanya kamu dan gadis ini Yue Jia. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Mu Nian berkata, ayo berbelanja di tempat lain. Dan aku akan menjemputmu ketika waktunya tiba. Berhati-hatilah. Karena itu, dia membawa Eria dan Xiao Bai dan menghilang ke langit. Ye Guan memiliki keraguan di matanya. Yue Jia menatap ke langit, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Ye, ayo pergi. Karena itu, dia menghilang tanpa menunggu Ye Guan berbicara. Di awan di langit, Eria menunduk, Nona Nian, wanita itu terlalu licik, dia akan bersekongkol melawan si kecil. Mu Nian mengangguk, saya tahu. Eria bertanya dengan ragu, kalau begitu kamu membiarkan si kecil mengikutinya, apakah kamu tidak takut dia akan ditipu untuk mengambil celananya? Mu Nian tersenyum tipis, jangan meremehkan pria kecil ini. Pria kecil ini jauh lebih pendiam daripada ayahnya. Tapi otaknya tidak buruk sama sekali. Meskipun wanita itu bukan orang baik, tapi dia ingin mengontrol si kecil ini. Kawan, tidak mungkin semudah itu. Eria mengangguk. Memang benar, cucu ini menatap Xiao Bai setiap hari dan pasti memikirkan cara meminjam sesuatu dari Xiao Bai. Dia juga bukan cucu yang baik. Anak baru, Mu Nian tersenyum dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan Eria bertanya, ada apa? Mu Nian berpikir, alam semesta yang sebenarnya mengirimkan lebih banyak orang yang berkuasa. Kita harus kembali dulu. Eria menunduk. Si kecil ini, Mu Nian berpikir, seseorang melindunginya. Setelah mengatakan itu, dia membawa Eria dan Xiao Bai lalu menghilang. Bersambung.